Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan, eh, memperkenalkan bagaimana dan apa itu image processing. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum kita mengenali bagaimana dan cara-cara yang digunakan dalam image processing, lebih dahulu kita mengenal dulu apa itu image ya. Kemudian apa bedanya dengan picture misalkan. Image secara bahasa diartikan sebagai citra, sedangkan picture itu diartikan sebagai gambar. Nah, apa yang membedakannya? Gambar itu adalah objek real. Objek real bisa saja sebuah gambar itu dilukis, kemudian dalam media-media seperti kanvas, kertas, kemudian dinding dan lainnya ya. Media digital juga bisa. Namun asalnya asalnya gambar itu bisa jadi dari sebuah pemikiran ataupun kreativitas si pembuat gambar itu sendiri. Sedangkan image atau citra itu eh, diambil dari perspektif kedua. Misalkan gini, ada sebuah objek yang ditangkap oleh sebuah objek lainnya, di mana objek lainnya tadi, objek kedua tadi adalah memang dibutuhkan atau memang kerjanya adalah menangkap sebuah objek, ya. Jadi image itu adalah perspektif kedua, pandangan kedua dari sebuah objek. Bisa saja objek itu seseorang. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Si A, dia itu memiliki image ya. Anda pernah mengenali seperti itu ya. Seseorang bernama A memiliki image dia adalah orang baik, dia adalah orang jujur dan seterusnya. Namun itu image baik, jujur dan seterusnya tadi itu didapatkan dari seseorang yang lain, image objek yang lain atau orang yang lain, orang B. Jadi jujur, baik dan seterusnya itu anggapan dari si B dan itu belum tentu yang ada di A. Nah, itu hal-hal yang ditangkap tadi ditangkap dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh si A, di dimengerti ataupun dipahami oleh si B, dia adalah orang baik, orang jujur dan seterusnya. Nah, ilustrasinya adalah itu, image itu ditangkap dari sebuah objek. Berbeda dengan gambar, gambar itu bisa jadi hasil karya, pemikiran, kreativitas dari seseorang. Bisa saja tadi saya gambarkan, ceritakan tadi adalah dia melukis, bisa jadi melukis, kemudian di media kanvas, dinding, dan seterusnya ya. Nah, itu picture atau gambar. Nah, itulah bedanya antara image dan picture atau gambar, citra dan gambar. Kalau citra itu dari tangkapan, tangkapan dari sebuah objek atau media, bukan bukan hasil kreativitas tadi ya. Nah, itu adalah pengertian image. Berikutnya, eh, sebelumnya, mengapa kita membutuhkan sebuah image processing ya? Kenapa hal image itu perlu diolah? Ada dua tujuan utama dari pengolahan sebuah citra itu tadi. Yang pertama adalah image enhancement atau peningkatan atau perbaikan kualitas citra. Nah, sebagai ilustrasi adalah seperti ini. Ini adalah gambar A sebelum di enhance atau gambar asli, kemudian berikutnya adalah gambar yang setelah di enhance. Ini sering kita gunakan, mungkin Anda sering menggunakannya di smartphone Anda. Image enhancement itu seperti peningkatan dari brightness, kemudian kontrasnya, kemudian sharpnya atau ketajaman warnanya, kemudian perbaikan colornya, kemudian ada perbaikan detail-detailnya, penghilangan noise, dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu tujuan mengapa image processing dilakukan, peningkatan sebuah citra, peningkatan kualitas citra. Nah,
Seperti yang ini, awalnya dia blur, kemudian setelah di-enhance dengan beberapa processing, muncul detail-detailnya. Nah, itu adalah image enhancement. Kemudian tujuan yang kedua adalah image information extraction, atau mengekstraksi informasi apa yang ada di dalam gambar ini. Contohnya adalah mengenali objek, bahwa di dalam gambar ini ada objek berwarna biru, merah, kuning, kemudian ada objek berbentuk bulat, objek berbentuk kotak, segitiga, kemudian elips, dan seterusnya. Itu adalah image extraction, information extraction. Atau juga kita juga bisa memberikan informasi lain di dalam citra itu, gitu ya. Kemudian sebelum ke situ, bagaimana proses enhancement dan information extraction tadi, mengekstraksi informasi. Kita terlebih dahulu mengenali apa itu image. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa image itu representasi atau penggambaran atau penangkapan dari sebuah informasi tadi ya, yang ditangkap oleh bisa saja human eye, mata manusia atau kamera, kemudian yang bisa dianalisa dan diinterpretasikan informasinya. Berbeda dengan picture tadi, kalau picture bisa saja sebuah lukisan dari hasil kreativitas pembuatnya. Kalau image kan representasi atau penangkapan dari objek lain seperti mata manusia dan kamera tadi ya. Nah, bagaimana image itu didapatkan? Nah, ada device yang tentunya kalian sudah ketahui, bahwa untuk mendapatkan image itu bisa berasal dari sebuah kamera ya. Dalam kamera itu ada dua jenis kamera. Kalau dilihat dari datanya ya, bukan dari teknik-teknik kameranya. Kalau dilihat dari datanya hanya ada dua jenis, yaitu kamera analog dan kamera digital. Kamera analog segala macam prosesnya, sinyalnya itu analog ya. Anda sudah mengetahui, mungkin beberapa dari Anda sudah mengetahui atau bahkan mengalami ketika memotret sesuatu muncul di dalam roll itu. Jadi masih menggunakan roll secara objek optical ya. Itu tekniknya bisa optical, magnetic gitu ya, media-medianya. Seperti kalau Anda dalam dulu pernah mengetahui video player yang masih kotak berbentuk pita gulungan, itu kan magnetik, ada yang magnetik, ada yang optical gitu kan ya. Nah, itu media-media. Jadi dari proses awal sampai akhirnya, dari proses penangkapan sampai penampilan kembali, representasi dari citra itu masih berupa rangkaian-rangkaian analog gitu ya. Rangkaian proses analog gitu ya. Diambil sensornya masih analog, data keluarannya masih analog, kemudian ditampilkan ke dalam media yang masih analog, baik berupa optical maupun magnetik tadi. Nah, itu proses dari analog. Kemudian saat ini sudah seiring perkembangannya pasti berubah menjadi ke era digital. Di era digital, sensor menangkap citra itu sudah mengeluarkan data digital, data 01 dan seterusnya. Kemudian ditampilkan juga dengan media digital dalam laptop Anda, kemudian smartphone Anda, kemudian dan media yang lain ya, media-media digital yang lain. Kalau dalam zaman dulu masih berupa media analog, televisinya pun monitornya pun masih monitor CRT itu yang analog. Sekarang dari awal sampai akhir prosesnya sudah berupa digital. Namun zaman dulu sebelum pure digital itu ada yang semi digital. Jadi ketika menangkap gambarnya masih analog, namun ketika menampilkannya, mengolahkannya itu di convert ke digital. Mungkin Anda sudah pernah mendengar ada video yang
dimasukkan, diproses terlebih dahulu ke dalam sebuah alat yang dinamakan decoder itu ya. Nah, itu berarti kan device kameranya masih berupa analog, namun diproses di decoder itu menjadi data digital. Nah, itu semi ya. Jadi ada beberapa device yang masih analog kemudian dikonversi menjadi digital. Nah, proses konversinya itu bisa di tengah-tengah seperti tadi ketika capture masih analog, namun ketika ditampilkan menggunakan decoder sudah menjadi digital. Nah, ada juga kalau sekarang ini sudah pure digital, dari sensornya kamera itu sudah mengeluarkan data digital. Nah, itu lebih advance lagi, lebih mempermudah. Nah, itu keuntungan buat kita yang akan melakukan proses pengolahan di digital ya, image processing secara digital. Kalau zaman dulu mungkin ketika Anda masih menggunakan analog untuk memperbaiki sebuah citra, ribet sekali dengan teknik pencucian, dengan teknik kimiawi itu yang ketika Anda masih menggunakan roll tadi ya. Itu akan sangat sulit. Nah, sekarang sudah dimudahkan karena datanya berupa data digital, perbaikannya juga menggunakan teknik-teknik digital. Nah, itu adalah sekilas bagaimana image itu, pengertian image itu dan bagaimana image atau citra itu didapatkan. Nah, lalu apa saja informasi yang bisa saja terkandung dalam sebuah citra itu? Ada dua jenis informasi yang bisa didapatkan dari sebuah citra itu. Yang pertama adalah basic information. Basic information secara pengertian itu adalah informasi dasar yang ada dalam citra. Apa itu informasi dasar? Yaitu yang pertama adalah warna dan bentuk. Warna, misalkan ini ada objek berwarna oranye, objek berwarna hijau, kemudian di sini ada objek berbentuk lingkaran, kemudian ada yang persegi panjang dan seterusnya. Jadi ada informasinya yang bisa didapatkan secara dasar dari sebuah image itu adalah hanya ada dua, yaitu warna dan bentuk saja. Nah, kemudian setelah adanya pengolahan citra, itu ada advanced information atau further information atau abstract information. Nah, di sini setelah adanya bentuk dan warna tadi diolah, nah itu bisa kita dapatkan abstract information. Contoh ini, oh kalau benda berwarna bulat dengan kontur seperti ini, kemudian warnanya oranye, ada tangkainya seperti ini, dan ada hijau seperti ini, dia adalah jeruk. Nah, itu kan berarti kita ambil dari basic informationnya, dia berwarna bulat, kemudian berbentuk bulat, kemudian ada kontur-kontur seperti ini, kontur bulat bintik-bintik seperti ini, kemudian ada berwarna oranye, dia adalah jeruk. Nah, itu kan informasi abstrak yang ada di dalam citra itu sendiri. Itu yang perlu kita ketahui. Berarti kan ketika kita memproses sebuah citra itu diolah dulu dari dua itu, basic informationnya berupa warna dan bentuknya. Tidak serta-merta seperti kita yang sudah bisa melihat bahwa ciri seperti ini, oh ini jeruk. Tapi kalau ke pengolahan citra digital, informasi basicnya adalah berupa warna dan berupa bentuk. Secara matematis, image atau citra itu didefinisikan sebagai fungsi. Fungsi apa? Fungsi metrik ya. Metrik yang dipetakan ke dalam koordinat spasial. Di koordinat itu ada X, ada Y. Kalau Anda pernah mendengar sebuah gambar itu ukurannya adalah 640 piksel kali 320 piksel. Nah, itu kan berarti dipetakan ke dalam X, misalkan X-nya 640 piksel, kemudian Y-nya adalah 320 piksel, atau kebalikannya, X-nya adalah 320 piksel, Y-nya adalah 640 piksel. Nah, itu berarti kalau Anda pernah mempelajari matematika sebelumnya, berarti itu kan adalah sebuah metrik. Metrik ya, metrik
ada ukuran ini misalkan Y-nya ini 320 pixel, X-nya adalah 640 pixel. Nah, di dalamnya nilai-nilainya, elemen-elemennya itu disebut intensity. Jadi ukuran, kemudian di dalam satu pixel ini disebut intensity. Nah, misalkan kalau karena tadi konteksnya adalah citra digital, dalam satu pixel itu ada yang disebut, kalau Anda pernah mendapatkan sistem digital atau rangkaian digital, itu kan ada yang namanya bit ya. Nah, misalkan gambar 8 bit, gambar 16 bit, gambar 24 bit, gambar 32 bit. Nah, di sini kita sering konteksnya adalah 8 bit. Jadi dalam satu titik ini 8 bit. Nah, berarti di sini intensitasnya itu mulai dari 0 sampai 255 di dalam ini, di dalam isian metrik-metrik ini. 0 sampai 255. Nah, ini adalah tidak di isi metriknya itu disebut intensitas. Nah, itu berarti kan ciri warnanya, informasi warnanya diambil dari intensitasnya, di dalamnya tadi ada 255 dan seterusnya. Kalau bentuk berarti kan kalau berpola, misalkan lingkaran tadi ya, berarti dari koordinat ini ada isian yang membentuk lingkaran. Misalkan yang lainnya isinya 0, namun yang dalam koordinat tertentu tadi, lingkaran tadi, nah misalkan lingkaran gini, di dalamnya isinya ada nilai-nilai, misalkan 255. Itu contohnya ini, di dalam citra ini ada pola ini yang di tepi-tepi ini, coba Anda lihat, ini nilainya 255 semua, kemudian yang di dalamnya yang ada objeknya ini kecil. Nah, ini kecil, nilainya lebih rendah dibanding 255. Dalam arti bahwa di sini ketika koordinat ini bernilai 255, contoh di sini di pojok sini 255, berarti di sini adalah putih ya, putih. Kemudian ketika lebih rendah dia adalah lebih gelap. Ini grayscale nih, grayscale keabuan. Nah, ini adalah nilainya lebih rendah. Nah, contohnya ini adalah representasi bahwa citra digital itu sebuah metrik yang isinya seperti ini. Ada ini putih di sini, intensitasnya 255, berarti ketika gelap dalam tangkai ini lebih kecil lagi, 167 lebih kecil lagi, ada 120, dan seterusnya. Berarti semakin kecil nilai intensitas itu gelap, kalau semakin besar 255 berarti intensitasnya adalah terang gitu ya. Nah, ini adalah gambar dengan metrik metrik 2 dimensi ya, 2 dimensi. Ini koordinat Y, ini koordinat X-nya. Nah, lalu bagaimana representasi sebuah gambar berwarna? Bagaimana representasi matematisnya tadi? Bagaimana representasi metriknya? Lalu bagaimana representasi dari digital video atau video digital? Coba Anda bayangkan, Anda cari ya. Nah, coba kalian tulis, buat deskripsi tentang video berdasarkan definisi gambar. Ya, minimal ini 200 kata. Anda buat 200 kata pengertian bagaimana apa itu video berdasarkan tadi definisi image yang saya buat tadi. Tentunya menggunakan pengertian Anda sendiri yang Anda pahami ya. Jangan googling ya. Googling boleh, tapi ditulis dengan kata-kata Anda sendiri. Oke. Nah, color image representation atau bagaimana representasi gambar berwarna. Kalau gambar berwarna itu memiliki 3 channel ya, 3 channel. Jadi ada metriknya 3 dimensi. Kalau gambar hitam putih, bukan hitam putih kita menyebutnya,
adalah gambar grayscale, gambar keabuan itu hanya ada satu channel warna. Hanya ada satu channel warna dan hanya ada metrik 2 dimensi. Kalau ini metrik 3 dimensi ya. Dimensinya ada XY dan dimensi datanya. Dimensi XY ini misalkan di sini ada 3 dimensi. Dimensi XY jelas berarti dimensi pikselnya. Kemudian yang belakang ini dimensi data 1, 2, 3 ini datanya. Ada 3, kita menyebutnya 3 channel ya. 3 channel. Berarti ada channel pertama, channel kedua, channel ketiga, dan ada representasi dari pixel koordinatnya, ada X ke bawah, ada Y dan ada X. Nah, channelnya ini mungkin yang Anda umum ketahui ada jenis channel RGB, red, green, blue, warna-warna itu bisa dibentuk dengan kombinasi warna merah, warna dasar tadi ya, red dan green, kemudian ada blue. Representasi lain dari channel berwarna itu ada banyak. Nah, nantinya yang paling Anda kenal paling saat ini yang Anda temukan ya RGB dan CMYK tadi ya, ada 4 CMYK. Nah, kalau di dalam pengolahan digital ini kita tidak pernah menggunakan CMYK. Akan sangat rumit kalau kita menggunakan 4 channel ya, 4 channel. Banyak di sini menggunakan 3 channel RGB. Kalau di dalam pengolahan citra itu ada RGB, ada YCR-CB, kemudian ada HSV, Hue, Saturation and Value, kemudian ada HSL, Hue, Saturation and Light, kemudian ada YUV, Yellow, basis warnanya aja Yellow, kemudian banyak sekali ya. Ada banyak channel-channel yang selain RGB. Cara menyusun gambarnya itu selain RGB itu ada banyak. Nah, itu adalah representasi dari sebuah citra berwarna. Nah, sebagai contoh, intensity dari 8 bit tadi adalah ini. Nah, adalah ini di sini. Ini berarti nanti ada tiga kolom warna di sini ya. Ada 3 kolom warna. Di sini misalkan R-nya nilainya berapa dalam 1 pixel ini, R-nya berapa, G-nya berapa gitu ya. Ini contoh yang lain. Ada grayscale yang tadi sudah saya bilang, grayscale, ada color image. Color image tadi sudah ada, berarti ada 3 channel, ada yang mendeskripsikan tadi sebuah fungsi dengan 3 channel ya. XY di dalamnya ada 3 channel data yaitu RGB misalkan. Kemudian kalau grayscale berarti fungsinya hanya ada 2 metrik 2 dimensi, berarti hanya melambangkan XY dan nilai intensitasnya. Kalau binary scale, binary image itu sama seperti grayscale. Kalau grayscale tadi bisa bervariasi 0 sampai 255 misalkan kalau yang dalam 8 bit ya 0 sampai 255. Kalau binary sudah jelas biner berarti hanya ada 2 nilai di dalam metrik tadi ya. 0 dan 1. Nah, 0 untuk hitam dan 1 untuk putih gitu. Nah, itu binary image. Ini secara data ada 3 jenis ini ya. Color image tadi jenis-jenisnya saya sudah sampaikan, ada RGB channelnya, ada YCR-CB, kemudian ada YUV, kemudian ada HSV, ada HSL dan seterusnya. Itu kategori dari datanya. Kalau format filenya ada BMP, TIFF ini dan seterusnya. Kita tidak pernah membahas ini. Yang terpenting adalah berdasarkan data tadi. Itu adalah image kategorinya. Nah, nanti yang paling pertama kita bahas selanjutnya di pertemuan berikutnya. Ini ada operasi aritmatika dan operasi login. Jadi gambar itu bisa dijumlah, bisa dikurang, dikali ya sesuai dengan tadi ya, bahwa gambar itu adalah metrik, berarti
di dalam metrik itu kan bisa dijumlah, bisa dikali, dibagi, kemudian ada dikurang, kemudian karena ada binary tadi bisa di not, bisa di end, dan seterusnya operasi logika. Nah, itu kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Nah, untuk menerangkan lebih lanjut tentang image representation ini, saya akan mempraktekkan salah satu teknik pengolahannya dengan OpenCV. Jadi ketika kita pengolahan citra itu toolsnya bisa banyak ya, bisa library yang digunakan banyak. Yang paling umum dan paling terkenal banyak digunakan adalah OpenCV. Bisa juga menggunakan MATLAB base, berbasis MATLAB. Nah, tentunya mengikuti pemrograman MATLAB. Kemudian ada juga yang menggunakan SciLab, ya, mirip-mirip MATLAB, SciLab itu, SCI Lab. Nah, di sini saya akan menggunakan OpenCV ya, OpenCV karena paling umum digunakan, paling banyak. Nanti jika diperlukan saya bahas terkait dengan MATLAB, menggunakan MATLAB. Nah, coba Anda buka OpenCV tutorial, kemudian di sini kurikulumnya banyak, ada introduction to OpenCV, kita skip. Nah, kita langsung fungsionalnya ya, core modulnya, kemudian masuk ke math. Nah, ini math. Nah, ini tadi definisi bahwa di gambar itu adalah metrik ya, metrik. Sensor itu membacanya ya tadi 0 sampai 255 tadi. Nah, berarti tipe datanya adalah tipe data metrik. Oke. Ini skip dulu. Nah, kita ingin menampilkan sebuah gambar. Oke, nah kita pengen meload sebuah gambar di sini ya. Kita pengen loading sebuah gambar. Nah, untuk melakukan proses pengolahan menggunakan OpenCV tadi, di sini saya menggunakan Sublime Text, sebuah text editor. Untuk bagaimana konfigurasinya, caranya saya tampilkan di linknya, saya tampilkan di kolom deskripsi. Bagaimana cara setting download Sublime Text dan bagaimana cara setting environmentnya agar bisa meload OpenCV, saya cantumkan di kolom deskripsi dan di ilmu ya bagi mahasiswa. Oke, dan di OpenCV ini bisa menggunakan dua bahasa. Nanti akan saya jelaskan dengan dua bahasa sekaligus, bisa C++ dan juga menggunakan Python, yang tentunya bisa Anda pelajari di mata kuliah yang lain Python. Di C++ Anda sudah mendapatkan di dasar pemrograman komputer ya. Nah, untuk menggunakan ini, menggunakan OpenCV ini, kita perlu include-kan library-nya, include OpenCV 2/core.hpp apa ya, image. Bentar, saya load. Saya lupa menuliskan bagaimana penulisannya. Oke, saya ambil dari beberapa project saja. Oke, saya ambil dari sini. Nah, ini
library yang diperlukan adalah ini ya. Nah, ada core.hpp tadi, ini ngambil library OpenCV. Core adalah inti dari pengolahan tadi, kan ada core functionality tadi ya, ambil core modul core-nya, kemudian GUI-nya, ini video IO kita skip dulu, kita tidak menggunakan ini untuk library yang berhubungan dengan video, kita gunakan ini OpenCV, core, dan GUI saja. Kemudian berikutnya adalah sesuai dengan penggunaan, karena menggunakan C++, ya berarti ada void main, kemudian nah ini void mainnya, ada looping utamanya, dan ada loopingnya ya, while-nya, perulangannya. Ini struktur dasar dari C. Struktur dasarnya looping perulangan 1 ya. Ini struktur dasar dari C. Nah, ini ada integer main dan seterusnya. Nah, untuk lebih mudah menggunakan library using namespace cv ini ya, using namespace cv. Nah, kita pengen load sebuah gambar di dalam satu project ini. Jadi kita nanti simpan di dalam dokumen saja, pengolahan citra digital, biar lebih mudah dalam satu folder ini, pengolahan citra digital. Kita simpan ini dulu, Ctrl S di dokumen tadi, pengolahan citra digital. Ketik nama di sini, nama filenya adalah dasar, load gambar dulu, load gambar .cpp ya, load gambarnya terserah. Yang paling penting adalah nama file, setelah nama file adalah .cpp atau C++. Kita save. Nah, sudah mengikuti. Nah, untuk load gambar itu adalah menggunakan tipe datanya mat, variabelnya image, kemudian image read. Nah, nama filenya apa? Kita gunakan ini. Jadi loading, cara membaca gambar dari file ya, dari mat, kita letakkan di sini. Mat berarti tipe datanya mat metric, kemudian nama variabelnya image, diambil dari image read. Nama filenya apa? Nah, kita pengen load gambar apa ya, terserah, load gambar kalian saja, foto kalian, load foto kalian. Ini saya ambil foto saya, jadi kita load foto saya. Ambil saja salah satu, ini foto saya di folder yang sama dengan CPP-nya tadi. Nah, di sini kita butuh nama filenya. Untuk nama filenya adalah ini, kita copy. Nah, nama filenya ditaruh ini, file name, tanda petik 2. Kita paste di sini, ini sudah load. Kemudian untuk menampilkan gambar, di sini ada imshow, kemudian buka kurung. Ini bukan yang ditampilkan, bukan nama file gambar tadi, tapi variabelnya img.
IMG tampilnya di mana? Di sini, main window, main window, main window, imshow ada. Nah, ini name imshow. Nah, kita buat yes. Nah, ini maksudnya gini. Name window ini adalah kita buat window seperti ini yang namanya image gitu ya. Kemudian windownya ini kan window aplikasi window bentuk seperti jendela, buat jendela dinamakan image. Nah, kita pengen nampilin di situ, nampilin sesuai, ditampilkan di window itu image di sini. Oke, kemudian koma, nama file yang ingin ditampilkan adalah img ini. Nah, kemudian karena kita menampilkan window, kita ingin nge-close dan seterusnya pakai wait key tadi ya, wait key. Ini wait key itu nunggu input keyboardnya. Keyboard sama dengan wait key sama dengan 1 detik ini ya, 1 detik. Jika key sama dengan, jika kita menekan S, maka S kecil ya, S kecil, maka kita stop ya. Jadi akan keluar dari window itu. Kalau dipencet S itu keluar dari window itu. Sama dengannya 2. Key-nya kalau dipencet, jadi kita wait key ini mengambil data keyboard. Kalau keyboardnya dipencet S, dia akan keluar dari window itu. Nah, ini sudah. Terus kita pilih toolsnya. Ini build sistemnya adalah OpenCV Builder. Cara membuat OpenCV Builder dan bagaimana download Sublime Text tadi, ini saya tampilkan saya berikan linknya di kolom komentar. Nah, kita pilih ini, terus kemudian tools, build. Nah, buildnya kalau builder saja itu hanya compile, kalau build run itu berarti kita compile dan kita jalankan programnya. Kita open builder kemudian run. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah. Jadi di sini read gambar file, kemudian menampilkannya dalam window yang di sini diberi windownya diberi nama image, kemudian ditampilkan dengan perintah image show di window namanya image. Variabel atau metrik yang ditampilkan adalah img. Ini di reload di imread ini ya. Kemudian setelah itu kita wait key ini menunggu perintah dari keyboard, apa yang diketikkan dimasukkan dalam key. Ketika key ini bernilai S, maka dia akan break atau keluar dari looping ini. Nah, ini sudah. Kita coba compile di build system tadi, di OpenCV Builder, kemudian build ya. Nah, ini ada kekeliruan di key. Ini lupa, key ini belum diberi tipe data. Nah, tipe datanya adalah integer atau int. Kemudian kita coba build. Oke. Nah, sudah muncul gambar yang kita load sesuai dengan ukurannya tadi. Ini sudah muncul. Ini ukuran gambarnya sangat besar. Nah, untuk sesuai perintah ini kalau kita pencet S akan keluar ya. Nah, akan keluar dan finish. Nah, itu adalah cara reload gambar tadi. Oke, saya coba cari gambar yang lebih kecil, mungkin ukuran yang small ya, yang mungkin 600 gitu, apa 300 pixel.
Kita coba lihat di 6000 sangat besar. Cari gambar-gambar yang kecil saja. Ini 1000. Size nya icon saja ya, mungkin ya, icon saja lah yang kecil. Nah, ini 200. Kita simpan di folder tadi. Pengolahan citra kita simpan. Dokumen pengolahan citra, biar tidak kepanjangan ya, ini namanya my png ada. Nah, my png. Nah, kita bisa load JPG maupun PNG ya, my png. Kecil, kita compile lagi, tools, build. Nah, muncul kalau kita pencet di keyboard S, ini akan close. Oke, kembali lagi di OpenCV. Oke, di introduction tadi, kemudian di core tadi ada operation ini, operation with image apa ya, saya lupa. Nah, ini ya. Nah, ini saya katakan tadi bahwa kalau image itu merupakan metrik ya. Metrik, di dalamnya ada intensity. Intensity kalau berwarna berarti ya tiga channel, blue, green, red tadi. Kalau Anda sekedar informasi ya, di channelnya OpenCV ini bukan red, green, blue, tapi kebalikannya. Kolom metrik ke 0 itu adalah blue, metrik ke 1 adalah green, kemudian metrik ke 2 adalah red. Nah, kita coba reload. Di sini kita tampilkan ya nanti. Kita reload img itu di vektor tertentu nilai RGB-nya berapa. Y-nya mungkin di kisaran tadi karena gambarnya ini ukurannya 256, berarti maksimum pixelnya adalah 256. Kita coba di kisaran 100, X 100, Y 100, Y-nya 100, X-nya 100. Kita coba compile. Sudah tadi. S close untuk close. Ini sudah bisa. Kita coba print out berapa nilai blue, berapa nilai green, dan berapa nilai red. Out red-nya tanda petik string 2 red data, kemudian kita tampilkan yang red. Kita compile lagi, cout ada clear cout out. Oke, benar cout. Oh, terlupa
satu library yang digunakan cout, yaitu standar input output. Nah, ini terlupa. Oke, kita compile, bisa Ctrl B ya, langsung Ctrl B. Oke, masih belum ada cout. Oh, ini kurang satu lagi, yaitu using namespace std. Nah, ada di sini ada std ya. Untuk memanggil cout kita perlu std di sini. Oke, kita coba. Oke. Nah, ini data rate-nya. Cout ini menggunakan harus bertipe data string ya ini. Kita convert dulu string. Convert dulu ke string. Char to string. Char to string. Oke. Bisa menggunakan ini. Nah, seperti ini. Kita convert dulu yang red untuk ditampilkan di cout. Oke. String convert ini ada di iostream. Oke, kita coba di library-nya panggil iostream. Tidak bisa. Yang ditampilkan adalah yang S ya. S-nya ini ya juga. Oke. Oke. Stringnya ya, konversi ke stringnya ya. Kita bisa menggunakan printf. Kita coba menggunakan printf. Menggunakan printf untuk menampilkan data rate-nya. Red data. Ini tipenya D saja. Dan datanya adalah red. Nah, nilainya 255, berarti di sini sekitaran putih ini nilai red datanya. Kalau pencet S untuk exit, NN untuk enter. Nah, nilai red datanya 255 ya di sekitaran ini. Oke, kita coba yang lain lagi. Red data, kemudian ada green data.
green data, persen D, kemudian blue data, blue data, persen D, red, kemudian ini ada green, kemudian ada blue. Oke, kita coba tampilkan. Ya, ini berarti kita ambil posisi vektor 100 tepat di putih ya, berarti tepat di putih. Saya coba koordinat yang lain 23 100. Ya, masih tepat di putih. Atau mungkin yang lain di 45 mungkin, cari yang lain. Ya, ini pas tepat di hitam di atas berarti. Nah, inilah yang saya bilang tadi bahwa di gambar itu ada 3 channel warna, di mana ini gambar berwarna ya. Gambar berwarna itu memiliki 3 channel warna, mana masing-masing itu ada 3 metrik. Metrik pertama melambangkan salah satu channel. Di sini channel pertama yaitu blue, ini 0, kemudian channel kedua adalah green, dan channel ketiga adalah red. Nah, ini berarti di masing-masing ada intensitasnya tadi. Oke, demikian video kali ini. Silakan kalian coba ini di laptop atau komputer kalian masing-masing. Kemudian kalian berikan analisa, di screenshot saja hasilnya ini, berikan analisanya. Oke, demikian video kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.